Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman, dan kali ini gua bakalan bahas Lucky-Sam lagi ya, chapter terbaru tentunya, yaitu chapter 559 ya guys ya. Dan ya sebelum gua lanjut ke videonya, gua pengen kasih tahu dulu kalau misalkan gua mohon maaf banget kalau 2 minggu kemarin gua nggak upload video ya, karena minggu kemarin itu tentunya Idul Adha, yang dimana gua itu seharian full itu nggak ada di rumah, yaitu gua ke rumah saudara-saudara gitu ya kayak biasanya. Dan yang untuk minggu kemarinnya lagi atau 2 minggu kemarin itu gua banyak kerjaan di tempat kerja, jadi gua nggak ada waktu buat bikin skrip, dan ya buat video ini nggak ada waktu gitu. Dan ya gak usah berlama-lama ya, langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke, jadi chapternya dibuka dengan Seo yang bilang ke Kim Young kalau kayaknya Baek D lagi buru-buru. Tapi emangnya Son Yoo Jae mau beraliansi sama Kim Young? Kim Young jawab kalau itu lihat aja nanti. Tapi yang ngebuat Kim Young jijik itu Seo. Seo datang ke Incheon karena perintah dari Gitae buat naklukin Son Yoo Jae. Dari yang awalnya kacung Junggo sekarang berubah jadi kacungnya Gitae. Kalau kayak gitu, kapan Seo bakal jadi seorang raja? Terus flashback di mana Junggo yang bilang ke Seo kalau padahal Seo bisa ngabain permintaan pihak Gitae yang minta Seo ke Incheon. Apa jangan-jangan Seo ngelakuin itu biar dilihat baik sama Gitae? Seo jawab kalau dia nggak ada alasan buat kelihatan baik di mata Gitae kecuali dia mau manfaatinnya. Jadi Junggo nggak perlu khawatir. Balik lagi ke Seo yang bilang ke Kim Young kalau Kim Young itu nggak tahu apa-apa. Terus pas mereka lagi makan di restoran, Son Yoo Jae ngenalin dirinya sekali lagi kalau dia itu bos generasi kedua dari Huga Koi. Tapi Seo bilang kalau Son Yoo Jae nggak usah ngerendah kayak gitu. Dia tahu kalau Son Yoo Jae itu punya lebih dari 1000 petarung yang terlatih dan puluhan eksekutif yang ngatur mereka. Meskipun Son Yoo Jae nyebut dirinya sebagai raja setengah tahta, tapi cuma ada satu raja sebenarnya di Incheon. Dan semuanya tahu kalau Son Yoo Jae lah raja yang sebenarnya. Kim Young yang ngedenger itu akhirnya tahu kalau info yang dikasih Imrua itu valid. Jadinya Kim Young langsung ajak Son Yoo Jae beraliansi karena dia lebih butuh pasukan Son Yoo Jae daripada Na Jae-gyeon. Sebelum mutusin keputusannya, Son Yoo Jae nanya dulu ke Kim Young, apa alasannya Kim Young mau ngelawan Gitae? Kim Young jawab kayak biasanya, yaitu demi ngelindungin orang-orang yang berharga bagi mereka. Tapi Son Yoo Jae nggak tertarik sama sekali. Terus Seo langsung bilang kalau dia tahu Son Yoo Jae nggak bakal tertarik sama tawaran itu. Son Yoo Jae itu orang yang paling kepengen hasil nyata. Pada akhirnya Kim Gitae bakal jadi raja dunia bawah. Jadi Son Yoo Jae bakal dapet imbalan yang besar kalau Son Yoo Jae berhasil ngejadiin Gitae sebagai raja dunia bawah. Tapi pas Seo bilang kalau Incheon gak nurut sama Gitae, Son Yoo Jae langsung bilang kalau Incheon gak takut sama Sol. Tapi yang diomongin Seo itu benar. Dia lebih suka hasil nyata daripada romantisme yang norak. Abis itu Son Yoo Jae nanya ke Seo apa yang bakal Gitae kasih ke dia kalau dia berhasil ngejadiin Gitae sebagai raja dunia bawah. Seo jawab kalau jadi raja dunia bawah itu pasti bisa ngendaliin semua hal ilegal di negara ini. Jadi Son Yoo Jae juga pasti tahu maksudnya. Abis itu Kim Young pergi sambil bilang kalau kayaknya dia udah gak dibutuhin lagi di situ. Pas Kim Young lagi ngasih tahu ke Rain Man kalau hasil negosiasinya gagal, tiba-tiba nih orang muncul sambil nyuruh Kim Young buat ngikutin dia. Ternyata orang ini ngebawa Kim Young ke Son Yoo Jae. Kim Young bingung. Dia kira Son Yoo Jae bakalan sama Seo. Tapi Son Yoo Jae bilang kalau dia pengen ngobrol lebih banyak sama Kim Young. Tapi Kim Young pergi duluan. Ama dia juga ngasih tahu ke Kim Young kalau dia itu lebih berpikir logis daripada romantisme. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu alasan. Alasan Gitae yang mau ngembaliin era ayahnya itu dia nggak bisa nerima. Apalagi dia disuruh buat patuh ke Gitae. Dia benar-benar nggak suka sama cara dan alasannya. Jadi dia bakal minjemin kekuatan ke Kim Young. Kim Young pun oke, tapi Son Yoo Jae bilang lagi kalau buat sekarang itu sulit karena Na Jae-gyeon. Dia emang unggul dalam jumlah, tapi perlawanan Na Jae-gyeon juga sengit. Jadi dia baru bisa bantu Kim Young itu setelah perang saudara selesai. Pas Kim Young mau ngomong ke Son Yoo Jae, tiba-tiba mereka diserang. Son Yoo Jae bilang ke Kim Young kalau Kim Young gak perlu kaget karena itu udah biasa terjadi. Soalnya yang nyerang mereka itu para eksekutifnya Na Jae-gyeon. Pas Kim Young ngelihat salah satu eksekutifnya Na Jae-gyeon itu orang yang nyuri uangnya, dia langsung kesel sambil bilang ke Son Yoo Jae kalau kayaknya kali ini dia bisa bantu. Tapi tiba-tiba dia diserang sama nih orang. Dan chapternya ditutup dengan orang yang nyerang Kim Young itu ternyata PHS. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, gue pengen kasih tahu dulu kalau misalkan gue jualan akun premium ya. Jadi streaming ada, editing ada gitu ya. Jadi kalau misalkan editing itu kayak CapCut, Canva, ya yang kayak gitu-gitu ada ya di gua. Dan streaming juga ada Netflix, Disney, Loklok, Iki, Viu gitu. Ada di gua guys. Jadi misalkan kalian mau beli ya silakan, nanti gua taruh di bawah ya. Jadi fast responnya di WA ya. Jadi testimoninya juga udah ada beberapa ya, meskipun baru ya gue. Jadi misalkan kalian yang suka nonton langsung aja bisa beli di gua ya tentunya. Oke, terima kasih dan lanjutkan saja videonya.
Oke, jadi itulah chapter kali ini ya. Kayaknya chapter kali ini lumayan panjang ya, atau emang guanya aja yang ngeringkasnya kepanjangan gitu ya. Cuma ya udahlah ya. Oke, langsung aja kita bahas nih ya. Jadi Incheon ini ada yang namanya perang saudara ya. Ternyata dimulainya itu dari sebelum eranya si Najegeon sama Son Yuje ini ya. Ternyata udah dari generasi 0 ya. Jadi misalkan generasi 0 itu sebutannya bos generasi 1 ya. Jadi bos generasi 1 itu orang dari generasi 0 gitu ya. Nah sekarang Son Yuje itu bos generasi kedua dari generasi 1 gitu, ngerti kan? Jadi bosnya generasi 2 itu orang tuh dari generasi 1 gitu ya. Berarti juga sebelum Son Yuje itu bos dari generasi 1 itu, yaitu generasi 0 itu, berarti dia juga ada perang saudaranya ya, ada saingannya ya, yaitu orang sebelum Najegeon juga, berarti begitu ya. Kalian ngerti kan maksud gua? Nah itu sih Incheon berarti menarik ya, ternyata dari dulu udah perang saudara ya. Nah cuma di sini yang masih gue bingung itu adalah jadi apa nih hubungannya si Lee Ji-hoon sama Najegeon ini, gue masih belum bisa ngebayangin ya, nerka ya. Kenapa si Najegeon itu sangat ketakutan sama Lee Ji-hoon ya? Apa sih yang dipegang sama Lee Ji-hoon di Incheon ini gitu, di Najegeon ini? Gue nggak tahu ya. Apakah anak-anak buahnya gitu yang dipegang sama Lee Ji-hoon atau gimana? Gue nggak tahu ya. Berarti di sini yang baru diklaim sama LJ itu Najegeonnya doang guys. Kalau kata gue si Son Yuje-nya belum ketemu sama Lee Ji-hoon ya. Gue ngerasanya kalau sama daerah-daerah lain itu baru ketemunya sama si Najegeon doang gitu, rajanya gitu. Kalau sama Son Yuje kayaknya belum ya. Kayaknya Son Yuje itu belum pernah ketemu sama raja-raja generasi 1 yang lainnya. Mungkin udah, cuma kalau misalkan kayak yang kita kenal ini belum ya. Kayak misalkan Mateso, Kwak Ji-chang, kayaknya belum ya kalau yang kayak gitu-gitu. Nah di sini berarti tahtanya ya yang gua rasa itu perang saudara tuh, jadi ibaratkan si Son Yuje itu dia keturunan yang sah gitu istilahnya mah. Jadi kalau kalian nonton Naruto kayak konsepnya Hyuga kayaknya ya, penerus asli gitu, pemimpin gitu. Nah si Son Yuje itu ibaratkan Hinatanya gitu. Nah si Najegeon tuh ibaratkan si Nejinya gitu. Nah konsepnya gue sih nerkanya kayak gitu ya. Jadi harusnya si Najegeon ini fungsinya atau tugasnya itu buat ngelindungin si Son Yuje ini, tapi malah enggak gitu. Tapi malah dari penerus sebelum-sebelumnya juga malah ngelawan si penerus asli ini gitu. Jadi sebenarnya yang harusnya jadi raja itu beneran si Son Yuje gitu. Tapi apakah dengan Son Yuje yang punya 1000 pasukan itu bisa ngalahin Najegeon yang dibilang pasukannya minim ya, atau lebih sedikit dari Son Yuje? Kalau kata gua enggak ya, karena nggak mungkin juga, soalnya sesuai di narasi juga kalau perlawanan dari Najegeon itu sengit ya. Jadi orang-orang Najegeon ini kuat-kuat gitu ya. Mungkin satu orangnya bisa ngalahin beberapa orang dari Son Yuje gitu. Jadi menurut gua orang-orang dari Najegeon ini kuat gitu, nggak bakalan mungkin lebih kroco dari orang-orangnya Son Yuje gitu. Itu sih kalau kata gua mah. Dan di sini ternyata juga si PHS itu berarti udah ngehubungin si Najegeon gitu, dan Najegeon mungkin ngasih syarat setuju kalau misalkan si PHS ini ngebantu dia buat ngalahin Son Yuje. Nah gue ini bingung nih, gimana nih Gimyung berpihak pada Son Yuje tapi PHS berpihak pada Najegeon, sedangkan PHS dan Gimyung itu satu pihak gitu. Nah ini dia yang gue bingung, apakah di chapter depan Gimyung bakalan jadinya ikut PHS? Tapi emang gue nih emang udah serada aneh juga gitu sama si Gimyung. Ya mungkin ya wajar sih berpikiran kalau misalkan lebih butuh pasukan yang banyak gitu ya daripada yang sedikit yaitu Najegeon. Tapi harus diingat juga itu nggak berlaku buat orang-orang kayak Gitae ataupun Jonggun ya. Mau jumlahnya banyak juga ya, kalau misalkan kerocok semua nggak ada guna bro, nggak ada guna sumpah. Kalau misalkan ini beneran yang masuk akal ya PHS lah. PHS mungkin udah belajar dari Gimyung gitu ya. Dia lebih membutuhkan orang-orang yang kuat banget meskipun itu orangnya sedikit gitu. Jadi milihnya ke Najegeon gitu. Dan apakah selanjutnya tetap bakalan ada perang antara saudara Incheon ini? Mungkin ada ya. Nah gue juga masih belum tahu sih, belum bisa nerka-nerka. Jadi kalau misalkan kalian ada teori yang menarik atau pembahasan yang bisa kalian bahas, langsung aja komen di bawah ya.
Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gua dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya. Oke guys, mungkin itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.